Shalom teman-teman pemuda-pemudi GSRI Jembatan 5. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Teman-teman, kita mau datang ke hadirat Tuhan, hadirat yang kudus, hadirat yang maha tinggi itu. Kita mau rendahkan hati kita mau rendahkan diri kita, karena sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita mau minta pengampunan kepada Tuhan, supaya kita boleh dilayakan untuk datang memuji dan menyembah Dia. Kita tenangkan hati kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih layakan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita angkat satu pujian. Kita mau jadikan pujian ini sebagai komitmen kita. Kita mau katakan, kami mau memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
biasa. Benar Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah yang kami puji dan kami sembah. Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, dan ajar kami selama hidup kami mau mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu, Bapa dan Raja kami. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kaulah pujian kami, sembah kami, pujian kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa, Yang mengasihiku, kuasa memulihkanku,
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, kaulah kehidupanku, kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa, kami rindu bertemu muka dengan muka. Berbicaralah kepada kami, maka kami siap untuk mendengar. Teman-teman, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Bapa, kami rindu.
Selamat malam pemuda-pemudi yang terkasih dalam Tuhan. Salam. Rasanya kita sudah lama tidak bertemu, dan puji Tuhan pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul meskipun secara online ya. Kita bisa menyapa satu dengan yang lain. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu hidup di masa pandemi COVID-19 dan setelahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Kami kembali boleh berkumpul untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami mengurapi hamba-Mu, sehingga Tuhan, apa yang disampaikan sungguh biarlah firman Tuhan boleh diberitakan dengan baik dan benar. Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah ini. Tuhan, menolong setiap pemuda-pemudi yang mendengarkannya, sungguh mereka boleh mengerti, dan Roh Kudus memimpin kami masuk ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman yang kasih Tuhan, mesti yakin ya, selama masa pandemi COVID-19 ini kita melihat ya, ada karantina, ada isolasi, ya, banyak hal yang terjadi ya. Kita dibatasi untuk bergerak, kita dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu. Dan yang paling jelas adalah bahwa kita melihat, kita mulai pakai masker kemana-mana, kemudian cuci tangan ya, keluar, masuk ya, ke mall dan lain-lain, semua tes ya, temperatur kita dan seterusnya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat biasa ke depan, dan kita akan mulai terbiasa juga dengan hal-hal yang demikian ya, selalu cuci tangan ya, masker, pakai masker. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, tingkah laku kita ini mulai berubah karena dipengaruhi oleh ataupun dikondisikan oleh ya, wabah COVID-19 ini. Jadi kita ada di tengah-tengah situasi yang demikian. Nah, itu semua merubah kita, merubah gaya hidup kita, tingkah laku kita, dan juga kehidupan kita. Oleh sebab itu, mesti ajak kita sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dengan baik dan benar di masa kini. Mari kita sama-sama buka dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Satu bagian asing, satu bagian ayat yang tidak asing bagi kita semua. Paulus mengatakan, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, pada bagian ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kita kembali bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ya harus mengalami satu pembaharuan di dalam pikiran kita. Dan di masa pandemi ini ya, kita lihat ya, wabah COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa ya. Dari segi pendidikan, kita melihat orang semua yang tadinya homeschooling tidak terlalu dilihat, diperhatikan, sekarang semua saudara belajar di rumah ya, hampir sama dengan homeschooling
Ya, ke depan mungkin itu akan terjadi pendidikan Indonesia. Kemudian kita berekonomi, ya, orang dagang, orang usaha, saudara, ada perusahaan-perusahaan yang harus bangkrut karena apa? Tidak bisa menghadapi situasi sekarang ini. Sementara ada perusahaan-perusahaan, ya toko-toko online malah ramai, ya, malah cuan banyak di kesempatan ini, di tengah-tengah wabah ini, saudara. Karena orang mulai, ya, terbiasa dengan belanja online. Ya, tadinya nggak biasa, sekarang mulai terbiasa. Gampang, mudah ya, tinggal klik, tekan, lalu udah beres, tinggal di rumah duduk, terima barang. Ya, mau makanan juga sama, ya kan? Nah, kita tinggal pesan Grab, ya, Gojek dan lain-lain, serba mudah, tidak usah keluar. Nah, itu semua akan merubah gaya hidup kita. Nah, pemuda-pemudi dikasih Tuhan, ya, dalam situasi yang demikian, ya, dengan perubahan tingkah laku, gaya hidup dan seterusnya, kita akan melihat bahwa pikiran kita, ya, yang terus bergerak itu, dengan melihat situasi kondisi ini, akhirnya akan merubah pikiran kita dan membuat kita ikut juga. Mengapa kita hanya ikut mereka belanja online? Mengapa kita hanya ikut mereka bisnis secara online dan lain-lain? Kenapa? Dulu tidak, sekarang mulai. Kenapa? Perubahan. Ya, kita melihat, kita berpikir, ya ini lebih mudah ya, dan seterusnya. Nah, itu semua merubah kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dunia sekarang sedang merubah kita. Dalam situasi yang demikian, dia mengkondisikan kita, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus online di masa demikian. Sebenarnya dulu saya juga merasa kita ibadah secara online boleh aja, tapi kurang tepat, ya, kurang sesuai dengan esensi gereja itu, kurang tepat, ya, kurang sesuai dengan esensi daripada persekutuan itu. Meskipun, ya, kita mungkin bisa merasakan, ya, tetap ada koneksi, ya, tapi beda, ya, secara visual, ya, atau secara langsung pasti beda, ya. Tapi mau tidak mau, setelah kondisi memaksa kita, ya, kondisi membuat kita harus berpikir dan melakukan hal yang demikian. Demikian juga saudara kasih Tuhan, ya, di tengah-tengah situasi wabah sekarang ini, ya, kita dikondisikan, kemudian kita berubah pikiran kita, sehingga kita akhirnya saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, kita menghadapi tantangan zaman ini, ya. Dunia sedang mencoba mengubah pikiran kita, gaya hidup kita, tingkah laku kita. Bagaimana kita, pemuda-pemudi di zaman sekarang ini, hidup yang kita mau jalani seperti apa? Saudara kasih Tuhan, hidup kita, ya, hidup didorong oleh satu drive, ya, didorong, dijalani dengan ada satu tujuan, ya, ada motivasi dan seterusnya. Nah, demikian juga saudara, motivasi kita, tujuan kita itu dipengaruhi apa? Pikiran kita. Kita punya pikiran yang demikian menghasilkan tujuan yang demikian. Oleh sebab itu, kita melihat, ya, dunia ini sedang berubah dan akan mengubah kita. Bagaimana kita bisa tetap berdiri di tengah-tengah dunia yang berubah ini dengan satu pikiran yang tetap, ya, meskipun sekeliling kita berubah, fenomena di luar tingkah laku kita bisa berubah, tetapi secara esensi, secara mendasar, ya, yang di dalam itu tidak berubah. Prinsip yang di dalam itu tidak berubah, ya. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada kita, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah, ya, oleh ada pembaharuan budi. Ketika masa perang dunia kedua, ya, Presiden Amerika F.D. Roosevelt, ya, pernah ditanyain, kemudian dikasih tahu bagaimana orang-orang Amerika, para orang tua orang Amerika
Amerika itu akan merelakan anaknya untuk kembali maju menjadi tentara berperang jika mereka hanya punya anak satu aja. Pasti tidak. Orang tua tidak akan merelakan kalau dia hanya punya satu anak secara umum dan kebanyakan. Sehingga pemikiran yang demikian yang merubah kebijakan ya daripada pemerintahan Amerika. Mereka tidak membatasi ya penduduknya untuk rakyatnya untuk beranak, sehingga tetap mereka memelihara satu jumlah tertentu karena pikiran merubah tindakan mereka. Nah, demikian juga teman-teman kasih Tuhan ya, pikiran kita diserang ya dari berbagai arah, dari dunia ya, dari iblis. Kita sebagai orang Kristen kita harus punya prinsip ya. Jangan hanya secara membabi buta mengikuti dunia ini. Dunia sekarang gayanya online ya, kita semua online. Boleh online, tapi saudara kita harus memegang prinsip yang harus kita pegang ya kan. Pikiran kita bisa kreatif, memikirkan sesuatu yang baru, nggak salah. Tapi prinsipnya jangan sampai hilang. Nah, di sini Paulus mengatakan, dikatakan perbaharuilah akal budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah. Ini sangat penting. Akal budi pikiran kita harus senantiasa diperbaharui. Paulus tidak mau kita itu ya, akal pikiran orang Kristen itu stagnan, berhenti di situ. Tapi selalu ada renew, ya, selalu ada pembaruan. Dan Paulus mengatakan kepada kita apa? Berdasarkan kasih karunia ayat 3 dikatakan kita harus apa? Berpikir, membaharui, terus berpikir. Tapi Paulus mengingatkan juga ketika kita dalam membaharui, nah hidup kita, pikiran kita ini kita akan stagnan. Paulus mengatakan jangan melampaui. Jangan memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Boleh berpikir sesuatu yang kreatif, boleh, ya, yang baru dan sebagainya. Tapi Paulus tekankan, ya, jangan melampaui sesuatu yang apa patut dipikirkan. Umpama seperti seorang anak yang masih PGTK, dia boleh pikir nggak menjadi seorang dokter? Boleh. Dia boleh berpikir gak menjadi seorang astronot? Boleh. Itu menjadi cita-cita dia, bisa. Tidak salah ya. Tapi ketika seorang pemuda berpikir bahwa dia akan menjadi seperti Jack Ma, bos Alibaba Group, atau mau menjadi seperti seorang Bill Gates, ya, berpikir sih boleh-boleh aja, ya. Tapi saudara kalau dia tidak berpikir menurut ya, apa yang semestinya dia patut pikirkan, nah dia melampaui. Nah ini bahaya. Umpama engkau seorang pemuda-pemudi yang bakat kamu, kekuatan kamu ada di bidang marketing. Kamu jangan berpikir untuk menjadi seorang dokter, karena itu melampaui yang harus kamu pikirkan. Jadi kalau kamu punya kekuatan bakat kamu di bidang A, kamu harus fokus ke bidang A, pikirkan itu, membaharui terus, baru ada kemajuan yang terjadi. Tapi kalau kamu adalah tipe, ada kualitas A, kamu memikirkan sesuatu yang B tidak cocok, ataupun melampaui, ataupun terlalu rendah, nah ini salah. Ini tidak tepat.
Seorang dokter dia harus berpikir sesuai dengan bidangnya. Demikian juga engkau seorang pemuda, engkau jangan pikir masih berpikiran seperti anak-anak SMP, taunya main. Anak SMP suka main, sosial gitu kan, kumpul-kumpul, seru enak anak SMP. Dia tidak terlalu memikirkan hal-hal yang jauh ke depan, tapi dia lebih melihat biar grup dia sekarang asik. Demikian juga pemuda-pemudi yang kasih Tuhan, engkau sekarang ada di zaman sekarang ini. Dunia akan terus mendorong kita dari belakang. Kemudian saudara, kita kalau tidak bergerak lebih cepat, kita didorong dunia. Kalau kita tidak bergerak lebih cepat, akhirnya saudara, kita juga bisa ditelan oleh dunia, ditelan oleh zaman ini. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kita harus berpikir ya sedemikian rupa sesuai menurut ukuran iman kita. Jadi kita berpikir harus sesuai, memang kita di masa ini ya, kita di pemuda, kita bukan lagi anak SD, bukan lagi anak SMP. Kita jangan berpikiran seperti mereka, tapi kita harus berpikiran sebagai seorang pemuda yang akan menuju ke dewasa, kemudian dewasa muda, saudara. Itu harus kita pikirkan. Jangan kita pikirkan hal-hal yang ke usia lanjut dulu, jangan, itu melampaui. Tapi sekarang kamu di pemuda, pikirlah di pemuda, dewasa muda, di tahapan di situ. Nah, berpikir, lakukan sesuatu. Nah, ingat ya, pegang prinsip ini penting. Prinsipnya apa, saudara? Ketika kita berpikir, kita melakukan sesuatu, saudara. Ya, dasarnya prinsipnya apa? Paulus mengatakan kepada kita, berpikir apa? Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada. Setiap orang boleh berpikir, tapi harus diingat ya, yang menjadi prinsip pokok dasar pegangan kita apa, saudara? Menurut iman yang dikaruniakan Allah. Artinya apa, saudara? Kita ada di posisi mana? Kita ada di zaman mana? Kita ada di masa apa, saudara? Kita harus mengerti dengan baik dan pikirkan itu dan pegangkan itu. Ingat ya, kehendak Tuhan, tujuan akhir Tuhan, itulah yang menjadi prinsip yang kita pegang ya, dalam berpikir, berkarya, dan hidup ini. Jadi kita tidak terjebak kepada fenomena di mana, saudara, orang hanya berpikir bagaimana saya menjadi kaya raya, bagaimana saya menjadi berhasil, tetapi mereka tidak memikirkan untuk apa, tujuan akhirnya apa, mengapa saya mau jadi berhasil, mengapa saya mau menjadi kaya raya, dan seterusnya. Mengapa saya melakukan itu? Tidak dipikirkan. Kenapa? Ikut dunia ya. Dunia berkata ini, dunia melakukan itu, ya kita ikut. Tidak, saudara. Menjadi pemuda-pemudi di zaman ini ya, di zaman pandemik dan setelah pandemik COVID-19 ini, saudara Tuhan, kita harus pegang prinsip ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pikirkan ya, renew pemikiran kita, baharui pemikiran kita senantiasa di dalam Tuhan, di mana kehendak dan tujuan akhir Tuhan menjadi fondasi kita dalam bangun pikiran-pikiran yang sungguh bisa kita berkarya di situ, kita melakukan sesuatu, dan kita jalani hidup kita ke depan seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua menjadi pemuda-pemudi yang tangguh di zaman ini dan bisa memberikan nama Tuhan, dan segala kehendak dan rencana Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin, memberkati kami. Biar Tuhan menolong kami di waktu yang singkat ini. Apa yang kami dengar, Roh Kudus yang boleh menolong kami, membaharui kami senantiasa di dalam Engkau, sehingga Tuhan sungguh
kehidupan kami, pikiran kami terus dibarui Engkau, sehingga Tuhan apa yang kami lakukan kami perbuat sungguh berkenan kepada Engkau, sehingga Tuhan hidup ini sungguh baik kami waktu hidup ataupun pada waktu kami mati kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.